Indomie goreng siji Mas. Indomie aja. Ya. Ya, satu. Ya, sama-sama. Lah, sampean tuh sekolah bawa gitar. Kopi Mas. Coba nyanyi yo. Ya. Sampean sing gitaran. Ya. Coba. Siji, loro, telu. Bunga. Lah kok gak tepak gitar. Dan modelannya lah yang kayak koko mantep. Jadi saya sinau nah. Iya Mas sinau tak Mas. Sesuai Mas zaman kerja ini. Aku buka ini saya kan usaha tahun lalu. Jadi Berapa ya? lumayan. Soalnya di kan daerahnya akeh sing wong liwat. Ini nih, si panas ya? Sik panas. Terus aja. Oh iya Mas. Pak, Bu. Terus nopo? Mas nopo? Ya. Mas. Nah, sampean ke sekolah mau lulus yang ini? Bolos atau Lah, apa kok mau lulus? Terang-terang. Tapi yang asli ya lah sekolah mulia bolos. Pasti kamu nyeseli dah. Aku ben aku tamat juga SMA sih. Soalnya aku pakai baju dari aku sih. Awalnya kamu rasainnya. Aduh kak, mari ini ada sih ono sengaja deh. Sama. Kira-kira oke coba tepat. belajar. Kamu mau duduk apa ya? Aku cek unicorn Mas. Wah, Lima mulai. langsung saja kita panggil bintang tamu kita. Oke, Kak Dani. Halo semua. Loh, ini anak sekolah kok di sini ya? Iya belum. Wah, kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Silakan duduk, Kak. Oke, di sini kita kedatangan Kak Serli dari Uncom. Kira-kira kepanjangan dari Uncom itu apa, Kak? Universitas Campuran. Oke, ada yang kenal dari para pelajar? Belum kenal. Oke, akan kita kenal, maka kita langsung aja lagi di plasma untuk perkenalan diri dari Kak Serli. Ini kita tuh. Nah, itu tadi biodata dari Kak Serli. Udah pada kenal di sini semua? Oke, alhamdulillah. Gimana Kak Serli kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, senang sekali saya bisa datang ke sini. Terima kasih untuk Kak Serli antusiasnya udah datang ke Kojar. Ini ada para pelajar yang nanti akan tanya-tanya kepada Kak Serli. Oke, nanti kita kan kupas tuntas ya. Memangnya mau bahas apa ini? Mau membahas tentang miras dan rokok. Jadi buat motivasi para pelajar ini akan kita terjerumus dan tidak memenuhi minuman. Oke, bagus. Oke, dari para pelajar silakan yang ada di otak atau penasaran silakan ditanyakan. Boleh bertanya. Oke. Apa bahayanya merokok? Oke, kalau tadi boleh kenalan dulu namanya tadi? Nama saya Pak Putra Ramadhan. Oke, Fahmi. Pertanyaan bagus sekali. Nah, rokok itu untuk pelajar khususnya kurang bagus ya, karena rokok sendiri itu mengandung nikotin. Nikotin ini kalau terlalu sering dikonsumsi untuk pelajar ini kan masih berkembang, otaknya masih berkembang, lalu dia fisiknya masih berkembang. Kalau ini terus dikonsumsi, maka aktivitas untuk otak itu akan berpengaruh. Nah, bisa jadi nanti perilakunya tahu agresif nggak? Tahu. Itu. Kalau kena senggol temannya sedikit, nanti langsung marah. Itu bisa menjadi salah satu dari akibat seringnya mengkonsumsi rokok. Tidak hanya rokok saja, miras pun sama. Karena yang diserang adalah sistem saraf pada manusia. Terus juga dulu katanya rokok itu dijadiin buat obat, itu benar
kok dijadikan obat-obat apa itu? Kayak ada orang yang sakit itu biasanya tuh kan dengan rokok itu dijadikan untuk obat-obatan. Benar sekali. Banyak sekali orang-orang itu menganggap bahwa oh kalau saya merokok nih boleh jangan. Kalau saya merokok saya ini keren gitu kan. Iya, benar. Terus jadinya nggak stres gitu. Nggak stres, menghilangkan stres sehingga pikirannya plong. Tapi justru itu akan menyumbat nih. Salah satunya adalah sistem pernapasan kita tersumbat. Akhirnya paru-parunya bisa terserang dan lain sebagainya. Jadi menurut penelitian juga merokok itu juga kurang baik dalam kesehatan. Berarti jawabannya enggak ya? Kurang bagus ya. Silakan dari Okta bertanya kawan kakak saya. Oh ini Okta namanya. Iya. Okta. Masih ngeblank. Malu-malu. Iya. Malu-malu kucing. Tapi kalau malu-malu kucing sekarang nggak malu ya? Dia bolos sekolah. Iya, Iya. jangan kalau kayak gitu. Memang agak keren. Oh gurunya agak gahar. Galak. Selain itu biasanya apa sih yang menjadi kendala? Itu dalam sekolah. Ya, Paling PPR-nya terlalu banyak sama tugas-tugasnya. Karena itu apa kita sehat baru-baru tapi itu betul banget. Apakah betul paru-paru kita akan menjadi hitam? Nah biasanya anak-anak yang bolos sekolah itu kan sukanya sambil bolos saya sambil merokok gitu ya. Padahal mau bolos sendiri itu suatu hal yang negatif. Ketambahan merokok. Kalau kita merokok otomatis yang masuk di dalam paru-paru kita itu adalah zat karbon monoksida, karbon dioksida gitu kan. Nah ini yang diikat oleh darah. Padahal di dalam paru-paru manusia yang disaring itu harusnya yang masuk adalah oksigen. Tetapi yang masuk karena kita sering mengkonsumsi rokok akhirnya adalah karbon dioksida. Kalau terlalu banyak karbon dioksida nggak usah jauh-jauh. Kalau kita pakai make up nih ya, terus kita berada di belakangnya kendaraan itu kan biasanya keluar ya. Iya, dari knalpot. Dari knalpot kan keluar tuh. Terus kalau kita mau tidur biasanya juga membersihkan wajah. Itu kan kelihatan hitam gitu ya. Nah, sama halnya dengan rokok. Ketika kita mengkonsumsi rokok, lalu itu terus-menerus terjadi, kan itu yang diserap oleh tubuh kita. Jadi itu mengapa dikatakan paru-parunya hitam. Oke, sebelum lanjut lebih dalam nih Kak, mau tanya penasaran banget. Kak Zerlin itu ngajar di Uncom itu udah berapa lama? Saya ngajar di Uncom itu sekitar 7 tahun. 7 tahun. Sudah 7 tahun ya. Oke, terus Kak Zerlin ini juga mengajar di fakultas apa tadi? Saya mengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi benar, di episode kali ini kita itu nggak langsung dulu pada pelajaran kita mendatangi gimana agar kalian itu juga motivasi. Kan kami suka merokok, tapi orang merokok tapi jarang banget. Makanya dari sini kita mengedukasi para pelajar di Indonesia dan juga kalian yang di sini itu biar tahu apa maksud bahayanya rokok. Silakan, ada yang mau tanya? Merah mungkin? Kayaknya kita langsung aja nggak sih ke pertanyaan utama-utamanya gitu. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan utama yang paling penting. Kan tadi cuma dasarnya, kenapa bahaya, kenapa paru-paru hitam. Oke, dari saya Kak mau tanya, bagaimana sih cara mencegah agar anak-anak di Indonesia itu mengangkat bangsanya tanpa melakukan hal negatif? Kan kata Kak Sel itu, dia itu merasa keren kalau minum minuman keras, merokok, itu bagaimana cara mencegahnya? Oke, kalau sekarang kita lihat Gen Z, Gen Alpha, itu kan sukanya nonton TikTok ya. Nah, di TikTok atau platform manapun banyak sekali informasi yang tidak disaring itu. Ya, jadi mereka asal ngambil. Betul, informasinya asal diambil, lalu kegiatannya langsung diikuti saja. Oh, dia bolos nih, oh dia merokok nih, oh dia miras nih, kelihatannya keren, saya pengen ikut jadi keren juga. Nah, padahal hal-hal tersebut itu bisa dihindari. Salah satunya mungkin kalian bisa bergaul dengan teman-teman yang tidak merokok. Kayak tadi kan merokok nih Mami, terus Okta kan juga merokok tapi jarang-jarang. Karena kumpulannya ini tadi merokok, otomatis, oh kumpulan saya ini merokok, saya juga pengen ikut merokok nih. Nah, itu mungkin seperti itu. Enggak, dia nggak sih? Iya. Kenapa kok suka lihat Mami merokok, terus
Tahu? Iya, kalau ngerokok itu enak gitu. Oh enak, oke. Iya. Itu salah satunya tuh kumpulan atau Pergaulan. pergaulannya itu harus dipilih. Yang kedua, mungkin karena selain lingkungan teman-temannya, mungkin lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga, apakah mungkin saja orang tuanya merokok, terus dia lihat nih orang tuanya merokok, berarti saya sebagai manusia boleh merokok, mungkin Jadi ini itu hal yang normal. Dinormalisasikan gitu. Iya betul sekali. Terus bisa jadi karena apalagi ya, karena nggak ada aktivitas lain. Gabut. Gabut. Kalau gabut itu kan pasti dia nggak punya kegiatan, terus ingin keluar dari hal-hal yang membuatnya stres, tidak stres. Betul. Nah, ketika dia merokok tadi, dia tahu bahwa merokok itu tadi hal yang membuat stresnya hilang. Menurut saya yang perlu dilakukan untuk menanggulanginya adalah ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan di sekolah ikut organisasi, bisa pramuka, paskibraka atau yang lain-lain, OSIS. Nah, itu bagus sekali. Lalu di lingkungan ikut karang taruna atau ikut kejuaraan apapun, nggak jadi juara menurut saya tidak menjadi masalah. Tetapi kegiatan pengalaman bertemu orang-orang positif itu bisa membuat diri kita juga ikut positif. Terus misalnya kalau gagal kan, kegagalan adalah sebuah proses dari kita nanti akan Betul sekali. Sekarang kalau generasinya, misalkan generasinya orang-orang yang suka bolos, contoh ini cuma ini contohnya. suka bolos, lalu dia nggak pernah belajar, yang ada di pikirannya ya hanya bolos saja. Padahal negara ini harus dibangun oleh orang-orang yang berkembang. Apalagi kita dari generasi emas nanti. Iya, Betul, kalian adalah betul, kalian adalah generasi emas yang membangun bangsa. Pernah nggak sih kalian itu main-main terus, oh kamu nggak keren nih kalau nggak merokok gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Kadang itu di kumpulan para pelajar ini kalau nggak merokok itu dibilangin kayak atau kayak dibilangin kata atau kalimat itu wah kan nggak keren, nggak lanang kalau bahasa Jawa. Oke, kan nggak lanang lek gak merokok gitu ya. Padahal keren atau enggak itu yang membangun kan diri kita sendiri dengan hal-hal yang positif. Oke. Kata orang itu kegagalan adalah bagian dari Usaha. gitu. Nah, tapi nggak harus semuanya itu kita gagal. Benar. Ya, benar. Itu pemikirannya orang yang kadang itu salah tangkap hidup. Iya. Oke, kita tadi udah tanya-tanya seputar dasarnya, udah masuk di topik pembahasan utama. Sekarang para pelajar yang mau tanya lagi silakan. Itu saya apa tuh cara mencegah, kan saya udah ngerokok Iya. tapi kan barangnya nggak hitam. Kalau hitam itu mencegah cara nggak hitam tuh gimana? Apa jijan saya kayaknya Ya, tadi kan kamu bilangnya bahwa oh saya ini udah ngerokok tapi kok saya kayak itu. Emang kamu sudah pernah cek paru-parunya? Iya pernah. Dirasa gimana paru-parunya? Warna-warni. Untuk tahu paru-paru kita ini sehat atau enggak, kita harus melakukan pengecekan. Kita boleh ronsen atau cek di rumah sakit untuk mengecek apakah paru-paru kita nih betul-betul bersih gitu. Kalau memang warna-warni ini kita harus luruskan ya, warna-warni kan pelangi ya. Padahal paru-paru yang sehat itu dia itu tidak ada kehitam-hitaman. Oke, hitam-hitaman aja nggak boleh, apalagi pelangi gitu ya. Agak beda. Kamu kenapa seperti tertekan? Jangan tertekan. Karena dia ini kelihatan kan dipojokkan tentang pembahasan ini dulu kan. Ya sudah kali-kali. Oh,
biasanya agak ini ya, hiperaktif gitu Iya, ya. iya. Untung tak jadi tahu bahasa Jawa kali-kali. Jadi pencilaan itu hiperaktif gitu. Oke. Terus kayak ngomong itu nakal kayak gitu. Oke. Maaf ya Kak Sally kalau ada bahasa. It's okay, it's okay. Kalau Google Translate bisa. Iya. Bisa terjawab, Fami? Silakan, Dokter, mau tanya. Kan kalau rokok kan nggak boleh ya. Tapi kalau vape kan kayak kan katanya dulu lebih aman. Oke. Apa emang lebih aman vape itu kan? Ini nggak pakai tembakau asli. Iya. Tapi bener deh. Pada nggak lapar emang ya? Kenapa Iya. nggak makan dulu aja deh? Kita Nah, tadi makan, dulu makan, ngomong. makan. Kamu dari tadi Makan udah tadi mau makan pesan. apa? Kak Sally silakan mau Iya, makan. Oh, saya juga boleh. Boleh dong. Aduh, ini suap-suap. Tunggu dulu. Kita tunggu Kak Sally sebentar. Kok dia mau suap-suapan? Aduh. So sweet. Bentar ya. Oke, kamu Kak Sally apa? boleh sama juga. Saya ambil makan dulu ya, Pak. ya? Sama pindah ya? Ini boleh makan? Boleh. Boleh. Makan. Kesukaan. Waduh, so sweet. Ini sebetulnya kalau suap-suapan cowok sama cowok itu bukan kenakalan remaja kan, ini mereka berteman ya. Teman. Kalau yang nggak baik itu cowok sama cowok itu cinta-cintaan itu nggak boleh. Itu masuk ke kenakalan remaja. Oke, Mas ya. Oh, jadi kan nggak boleh ya? Nggak boleh. LGBT itu juga salah satu kenakalan remaja. Kita nggak bisa tuh melakukan LGBT karena kenapa? Secara alamiah Tuhan kan sudah menciptakan kita laki-laki, perempuan gitu ya. Maka kita harus berperilaku sesuai dengan pakai rokok juga. Kita harus berperilaku itu sesuai dengan apa yang sudah diciptakan. Bentar ya, bentar ketinggalan. Kalian sekarang kelas berapa kalau saya boleh tahu? 30. Aduh. Kelas 30 nggak lulus. Nah, ini 30. kayaknya karena keseringan bolos ya. Jadi udah kelas 30 nggak lulus. Kebanyakan Merokok dan minuman keras harus dihindari. Itu salah satu dampak. Di rumah belajar di rumah. belajar di rumah karena sekarang semuanya udah pakai teknologi ya. Kecanggihan. Nah, boleh tahu nggak teknologi yang sering dipakai apa kalau kalian dipakai? Batu bebatuan. Nah, kalau teknologi batu bebatuan itu berarti kamu dari zaman purba ini. Memang saya dari zaman purba saya kalau main. Mainnya mulai dari purba. Oke. Nah, Sebentar ya, oke, ini minuman rumput laut. Maca, Kak. Suka maca. Dulu kan jus melon, ya sehat. Sekarang ada maca namanya. Jadi terbuat kayak dari bubuk-bubuk lavender laut tadi dimasukkan. Maca, lavender. Maca, oke. Nah, ini salah persepsi ya. Nah, sepertinya banyak bolos juga ini. Yang Bukan main bola cuma nggak sekolah ya. kan Indo ini. Sekolah sampai pagi. Nah, ini nih. Silakan, Kak Sally. Terima kasih. Kamu juga. Silakan. Nah, kalau ini saya mau menyikapi itu tadi ya. Benar. Nah, minuman ini tuh kalau maca itu berarti dari bubuk teh hijau. Oh, jadi maca itu sebenarnya teh ya? Iya, Mas, betul. kita tadi makan. Oh, silakan. Silakan. Kak Sally boleh juga. Oke. Wah, ini kalau lomba yang jadi juara 1 meter bunder ini. Oke, Kak Sally udah ya beradaptasi dengan bahasa Jawa ya. Iya, saya ini keturunan Jawa sebetulnya ya. Kalau saya keturunan Cina. Boleh ya dimakan ya? Boleh silakan Kak. Aku sih Jepang ini mengirim. Cina atau Jawa, Sumatera atau Sulawesi, kita semuanya sama ya. Berhubungnya itu sama sama kok. Alam.
soalnya kan kita di Indonesia kan ada sebuah negara bineka tunggal ika. Bineka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Itu harus kita syukuri ya. Karena nantinya kan semuanya yang akan membangun Indonesia ini kan. Ini berdua hafal Pancasila nggak? Hafal. Silakan Coba. Yang kedua. Saya dua kemanusiaan yang bulan berada. Dari dulu saya pikirin. Pinter di bola. Kayaknya sudah deh. kebanyakan mie juga hafal ya. Sekarang tuh generasinya generasi ini ya. Benar. Micin nih semuanya tadi ya. Micin, lalu anesthesia atau micin itu kalau kebanyakan juga dia nggak baik nih untuk kesehatan nih. Kalau sedikit boleh. Silakan diambil, silakan. Nah, kalau tadi rokok sama miras itu termasuk zat adiktif atau yang membuat kecanduan, kalau micin tuh ya termasuknya zat aditif atau zat tambahan yang memang umum digunakan untuk makanan. Tapi kita sebagai manusia kan kalau terlalu banyak zat-zat yang gak baik untuk tubuh, nanti justru kita akan sakit kan. Jadi konsumsi mie ini boleh, tetapi tolong untuk generasi sekarang ini silakan di manage. Ya. Karena semua yang berlebihan itu Nggak baik. Nggak baik. Kita lanjut nanya lagi aja nggak sih? Oke. Enak ini lagi. Alhamdulillah. Makasih soalnya. Siapa yang paling berperan sih mencegah pelajar buat nggak merokok atau minum miras gitu? Sebetulnya kalau aku sendiri biasanya merokok karena teman. Iya, ikut pergaulan teman. Ikut bergaulan. Nah itu kan sepertinya karena memang niatnya dia sendiri kan? Iya. Niatnya sendiri. Nah kalau hal seperti itu harusnya dari dirinya sendiri untuk semua pelajar, bukan hanya pelajar saja, untuk semua siswa di bawah usia itu tolong tidak merokok atau miras karena kalau dari dirinya sendiri sudah tidak mau, yang jelas akan menolak gitu. Tetapi yang berperan aktif satu pastinya orang tua ya, lalu kedua lingkungan, baik lingkungan sekitar rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat luas itu yang akan berpengaruh. Tapi menurut saya memang peran orang tua, peran teman itu juga berpengaruh sih. Oke, itu tadi penjelasan gimana sih peran penting dalam pencegahan. Lanjut, saya Dulu juga ini boleh rokok Anda? Wah, saya Bisa punya merokok. korek. Tapi masa kamu mau merokok di depan saya? Di depan cewek. iya, minimal itu kalian mau. Nah, ini mana permen ini asli. Bukan makan ini. Nah, ini juga salah satu kenapa sih kita tuh nggak boleh nih merokok di sembarang tempat. Nah, kadang yang perlu kita ketahui bahwa tempat-tempat umum khususnya itu kadang ada ibu hamil, lalu ada anak kecil. Memang berpengaruh kalau itu hamil ini. Iya dong, berpengaruh. Kalau Asal bayinya apa dihantam? buat ibunya sendiri. Ya. Jangan sampai Itu oke. Memang pertanyaannya bagus sekali. Kenapa? Karena kalau ada ibu hamil, yang berpengaruh itu bukan hanya ibunya saja, tapi anaknya juga. Kasihan. Ada kan biasanya cewek juga rawan kan. Kita kalau pas ibunya hamil, ibunya rawan itu gimana bayinya itu hitam kan. Maksudnya? Iya benar. Lagi baca gitu Iya. namanya. Kalau misalkan ada ibu hamil yang merokok, bukan bayinya nanti lahir hitam, enggak ya. Tetapi yang dikhawatirkan adalah ketika itu tadi ibunya merokok, lalu dia masih hamil,
kasihan anaknya nanti perkembangan janin yang ada di dalam rahim ibu itu akan berpengaruh. Nanti bisa saja perkembangan otaknya tidak sempurna, lalu adanya kecacatan itu yang tidak diinginkan. Itu karena Bisa jadi lalu adanya penyakit-penyakit bawaan nih. Bisa jadi nanti ketika anaknya lahir dia sudah terserang penyakit saluran pernapasan gitu. Kan kasihan juga si bayi ini. Kalau pakai vape, Nah, kalau kan biasanya sama saja. kakak bersiap. Kalau vape itu kan memang dia harum gitu ya, seperti Ada namanya liquidnya itu dimasukkan ke iya. dalam mesin. Ada juga ini. ini berarti ya. Nggak pernah dengar dari orang-orang itu katanya ada yang liquid itu ada apa? Ternyata itu isi dari liquidnya. Sama saja, vape, rokok itu sama. Kandungannya lebih kurangnya sama. Hanya saja memang kemasan dari vape itu lebih bagus. Lalu dia tidak seperti rokok ya. Kalau rokok itu kan dia terkesannya baunya nggak enak, kotor, tapi kandungannya vape itu sama saja. Berarti sama aja, kalau rokok Sama saja, apalagi itu nanti kalau digunakan oleh orang yang sedang hamil. Makasih ya. Oke, kita akan tanya-tanya lagi, tapi jujur Pak. Kita akan lanjut ke game. Langsung saja kita game berikutnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan, tetapi akan lebih seru kita menggunakan game. Buat para pelajar, biar agak flat gitu ya, kayak Kak Karin gitu. Langsung saja, Mas. Oke, boleh beli jajan Gary itu Mas. Gary berapa? Dua ya. Berapa Mas? Dua. Benar? Boleh pakai ini boleh Mas? Berubah segalanya. Oke. Daripada kelamaan, langsung ke pertanyaan pertama. Oka jawab iya, dikatakan dengan alasan iya, tidak dengan alasan. Oke, pertanyaan pertama. Apakah lebih bahaya perokok aktif daripada perokok pasif? Iya, tidak. Ya, rokok aktif. Lebih bahaya. Ya, Kenapa alasannya? karena kalau rokok pasif kan cuma Dari keluaran yang dikeluarkan sama perokok aktif. Ya. Kalau dari kami, Apa itu rokok pasif itu di mana dulu? perokok pasif itu yang menghirup Iya. udara dari Orang-orang yang ya Cegah berasanya online. seluruh rokok itu pasif. pasif. Soalnya Karena itu apa? Kalau saya waktu sekolah itu ya itu soalnya itu lebih bahaya rokok pasif. Soalnya itu soalnya udah banyak ya. Dijawab. Ya tidak alasan. Ambas juga ini. alasan ya Dan alasannya kenapa kamu udah dijawab para pelajar. Sekarang jawabannya Okta adalah lebih bahaya yang aktif, tapi yang kami berbalik yaitu lebih bahaya yang pasif. Yang Sekarang benar yang mana? yang nggak jadi memberi Oke, penjelasan. keduanya itu berbahaya, sama-sama berbahayanya. Ya. Karena kenapa? Karena yang satu kan aktif, dia akhirnya langsung masuk ke dalam tubuhnya sendiri nih. Sedangkan untuk yang pasif, dia entah itu asapnya itu digunakan oleh orang lain, maksudnya dihirup oleh orang lain. Terus perokok pasif juga, contohnya misalkan ini yang aktif, kan masih ada nih di bajunya. Ya. Terus akhirnya numpuk nih, cucian kotornya numpuk, padahal itu sudah mengandung zat-zat itu tadi. Ketika mau orang yang dalam satu rumah itu tadi ada di situ, maka dia sama saja menghirup partikel-partikelnya juga. Jadi sama saja semuanya berbahaya. Tapi kalau lebih berbahaya, berbahaya mana? Semuanya bahaya. Tapi kalau yang mungkin ya secara itu lebih cepat gitu karena dikonsumsi sendiri mungkin itu. Satu, karena dia perokok
aktif, kedua karena pasti uangnya habis. Oke, jadi Kak Okta benar, Fahmi salah. Minum. Oke, sampai banyak ini tidak ada. Oke, langsung silakan. Lanjut ke pertanyaan kedua, silakan Mehara. Kalau akses siswa itu biasanya dapat rokok itu dari mana? Akses siswa bisa merokok minuman keras itu dari mana? Akses. Kalau menurut Okta, Saya dapetnya dari uang jajan balik. Berarti langsung beli dari uang jajannya gitu. Ya kalau kurang nggak jalan izin. oh jadi uang jajan dibelikan kepada toko-toko yang menjual minuman dan rokok. Kalau kami makan terus ya kak ya. Nggak ditawarin Kak Langsung Sherly-nya ini. beli. Oke, Kak Sherly silakan memberi penjelasan. Oke, kalau kita tahu sekarang ini banyak pelajar di Indonesia khususnya itu bisa beli rokok atau miras itu dia tinggal copot bajunya, seragam, terus ganti baju bisa beli. Padahal secara undang-undang itu sudah ada di peraturannya. Nah, kalau di luar negeri, karena saya sering melihat Korea ya, film Korea, kalau di Korea tuh biasanya ketika kita membeli rokok, kita harus menunjukkan kartu identitas kita. Apakah kita sudah cukup dewasa untuk membeli atau belum? Tapi karena di sini ekonomi, nah ini kita nggak bisa nyalahin nih, ekonomi di Indonesia itu berbeda dengan di sana. Kita masih negara berkembang, yang orang justru, saya nggak punya uang nih kalau nggak jualan. Nah, kebanyakan maka dia menjual apa yang bisa mereka jajakan. Jadi contohnya rokok dan lain sebagainya. Yang notabene seperti anak sekolah ini, uang sakunya itu hanya sedikit loh, gitu. Dia nggak banyak uang sakunya. Tetapi itu tadi katanya dia nabung, akhirnya bisa membeli. Mungkin belinya eceran ya? Kalau saya sudah jalan. Oh gitu. Oke, jadi jawaban kalian benar, nggak ada yang minum air lemon. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, apakah zat di dalam rokok meskipun rokoknya berbeda itu sama? Dari Kak Okta, sama apa beda? Jadi rokok tekan dua rokok ini zatnya sama apa beda? Menurut kalian? Menurut saya paling beda, soalnya rasanya beda. Oke, beda zatnya rasanya. Oke, kalau kami beda juga. Silakan Kak Sherly memberikan penjelasan. Oke, perbedaan mungkin rasa dari rokok itu yang mempengaruhi adalah bahan nikotinnya, mungkin bahan tambahannya. Kalau nikotinnya itu sama saja semua, tapi mungkin diberi rasa mentol, diberi rasa stroberi, diberi rasa-rasa lain, itu yang membedakan bagaimana rokok itu akhirnya ini rasanya enak nih, ini rasanya gak enak. Ada yang juga dikasih filter, ada yang tidak diberi filter gitu. Jadi itu yang membedakan adalah rasa-rasanya. Kalau kandungan di dalam rokoknya itu kebanyakan sama saja. Oke, jadi jawabannya beda ya? Sama dong. Oh sama. Kandungannya sama. Berarti minum Silakan minum dua-duanya itu. Nanti jawab. Karena ini game terakhir harus dihabiskan. Langsung ditelan. satu juga. 1, 2, 3, langsung. Ayo, langsung. Cepetan. Langsung. Oke, dihabiskan. Enggak. Itu kan dibuat kalian. Kalian itu. Oh. Dihabiskan. Langsung aja nggak sih karena udah di ujung acara. Masih udah pada capek gitu. Kami nggak mau habis rokoknya kayaknya. Langsung saja Kak Sherly memberi satu kata, dua kata untuk para pelajar. Khususnya di sini juga di seluruh Indonesia.
Karena merokok itu akan mengganggu kesehatan, baik kesehatan fisik, kesehatan mental. Jadi saya rasa menjauhi rokok dan miras ataupun narkoba